Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang aksi nyata untuk platform Merdeka Mengajar topik 2 kurikulum Merdeka dengan judul Mengapa Kurikulum Perlu Berubah. Sudah sekian lama dari mulai awal pendidikan di Indonesia, kurikulum berubah lagi. Bersama saya Kakak Koswara SPD dengan NIM 19840412019-021001 bertugas sebagai guru di SDN Pangulah Utara, Kulit Samidik, Kota Baru, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang. Izinkan di sini saya menjelaskan ringkasan-ringkasan mengapa kurikulum perlu berubah. Di sini ada 3 alasan yang menyebabkan kurikulum harus berubah. Yang pertama adalah agar relevan dengan perkembangan zaman, di mana zaman terus berubah, zaman terus berkembang dari asal muasal dari zaman prasejarah dan batu sampai zaman sekarang. Yang kedua, agar dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa, di mana untuk kurikulum ini membantu untuk kebutuhan belajar siswa. Yang ketiga adalah agar dapat menyiapkan generasi masa depan yang visioner dengan segala kemampuan yang dimiliki oleh siswa, membuat bisa menjadi visioner dengan perkembangan kurikulum. Di mana perubahan kurikulum terjadi dari awal sampai sekarang adalah yang pertama, rencana pembelajaran atau rencana pelajaran dalam tahun 1947, yang kedua rencana pelajaran terurai tahun 1952, kemudian rencana pendidikan di tahun 1964, yang keempat adalah kurikulum 1968, dilanjutkan kurikulum 1975, kurikulum 1984, kemudian dilanjutkan kurikulum 1994, kurikulum 2004, kurikulum 2006, yang ke-10 adalah kurikulum 2013 yang dilaksanakan masih sekarang bisa dilaksanakan di sekolah, dan yang terbaru adalah kurikulum Merdeka Belajar yang harus ditetapkan, yang harus dipergunakan sekolah pada saat tahun ini, tahun 2022. Secara bertahap mulai dari kelas 1 dan 4, kemudian lanjutkan 2 dan 4, dan lanjut kelas 5, dan kelas 6, dan kelas 3. Apa sih alasan yang diberlakukan untuk kurikulum Merdeka ini? Yang pertama adalah perubahan iklim global, di mana iklim dalam dunia ini semakin meningkat. Menurut riset dan penelitian, iklim global di dunia itu sudah naik 2 derajat Celcius, jadi lebih panas. Jadi dalam kurikulum Merdeka ini bisa mengajarkan bagaimana untuk menurunkan suhu iklim global. Yang kedua adalah teknologi digital, di mana teknologi saat ini sudah masuk dalam teknologi digital, semuanya serba digital, tidak ada yang manual, termasuk ulangan, termasuk pelajaran, semua sudah ada platform digitalnya, termasuk platform Merdeka Mengajar. Kemudian yang ketiga adalah transformasi budaya, di mana transformasi budaya ini sangat-sangat berkembang pesat. Dalam area globalisasi ini, banyak budaya-budaya lokal yang masuk ke budaya Indonesia. Yang keempat adalah industri multinasional, di mana industri multinasional ini adalah banyak berkembangnya industri-industri yang ada di Indonesia. Demi menuntun kodrat murid-murid kita, pembelajaran termasuk kurikulum yang kita selenggarakan dengan kebutuhan mereka. Sebagai guru, kita harus belajar terus mengikuti dan memahami tren kehidupan murid kita. Kita sebagai guru harus terus mau belajar, dan belajar. Seperti pepatah mengatakan, belajarlah atau tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, atau belajarlah sampai ke liang lahat. Jadi kita harus terus bisa berinovasi, terus belajar untuk mengikuti dan memahami tren kehidupan murid-murid kita. Kita jangan sampai ketinggalan untuk memahami murid-murid kita. Pertimbangan-pertimbangan yang ada dalam merancang kurikulum yang pertama adalah kebutuhan. Kita butuh kurikulum yang terbaru untuk update dalam rencana pembelajaran dan pembelajaran di sekolah. Kebutuhan kita ini dimaksudkan untuk mengajar dan untuk lebih mengembangkan kembali apa yang dibutuhkan oleh murid. Kemudian banyak pendapat-pendapat yang memang bisa relevan dalam pengembangan rancangan kurikulum pada tahun ini. Kemudian banyak pengalaman-pengalaman guru besar kita, banyak pengalaman-pengalaman dari orang-orang yang hebat bisa menjadi rancangan kurikulum. Hasil belajar dari kurikulum-kurikulum atau tahun-tahun sebelumnya
yang memang hasilnya belum maksimal dan bisa dimaksimalkan kembali dalam kurikulum yang baru Merdeka Belajar ini. Dan banyak kepentingan-kepentingan untuk menyukseskan kembali program-program pemerintah yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kemudian, pendapat dari Ki Hajar Dewantara yang menyebutkan kurikulum bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai konteks karakteristik murid yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi kurikulum adalah sifatnya dinamis dan tidak bisa untuk terus menggunakan kurikulum lama yang memang tidak diadaptasi dari karakteristik murid, sesuaikan dengan zaman, sesuaikan dengan keadaan yang berlaku pada saat ini. Maka dari itu pembelajaran akan sesuai dengan kebutuhan atau pembelajaran memang diperuntukkan untuk mereka-mereka yang up to date. Baik, hatur nuhun, terima kasih sudah menyimak video ini tentang kenapa kurikulum harus berubah. Itulah sekelumit alasan-alasan yang bisa saya sampaikan. Saya Kakak Koswara SPD NIP 19840401 2019-02-101, bertugas bagi guru di SN Pangulah Utara, Provinsi Semini Kota Baru, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.